Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak jemaat semua membuka Alkitab di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Tema kita pada malam hari ini Ebenezer. Ya, Ebenezer. Saya sudah menyediakan, bisa dilihat di slide. Saya akan membacanya bagi kita semua. Ayat 2. Sejak saat Tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, waktu yang cukup panjang berlalu, 20 tahun lamanya, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, "Kumpulkanlah semua orang Israel di Mispa. Aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di sana mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel di Mispa. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, raja-raja kota orang Filistin maju untuk menyerang Israel. Orang Israel mendengar hal itu dan menjadi takut terhadap orang Filistin. Orang Israel berkata kepada Samuel, "Jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin." Lalu Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran seutuhnya. Samuel berseru kepada Tuhan untuk orang Israel dan Tuhan menjawab dia. Sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan menggutur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacaubalaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan telah menolong kita." Demikian orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki wilayah Israel. Tangan Tuhan menekan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kota-kota yang sudah pernah diambil orang Filistin dari Israel kembali menjadi milik Israel. Dari Ekron sampai Gad. Orang Israel pun merebut wilayah sekitarnya dari tengah orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori pun ada damai. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita sama-sama mengikuti ibadah kebaktian Natal. Dan hari Senin juga kita bisa bersama-sama merayakan ibadah Natal bersama. Tetapi bukan hanya saja kita yang merayakannya, tetapi seluruh umat Kristiani di muka bumi ini merayakan Natal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal bukan berbicara tentang baju baru, celana baru, sepatu baru, tas baru, dan lain sebagainya. Tetapi Natal berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Yang awalnya manusia, hubungan Allah dengan manusia itu terputus oleh karena dosa. Tetapi kalau kita melihat Allah masih mengasihi kita, Allah masih mencintai kita. Sehingga Allah mengutus anak yang tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita
dari dosa. Sehingga kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kasih dari Allah itu sangat nyata, begitu nyata. Sebagaimana tema kita di tahun ini, di Natal ini. Kasih yang nyata. Kasih yang nyata itu kita terima secara cuma-cuma, tanpa ada syarat sedikit pun dari Tuhan. Itu karena Allah begitu mengasihi kita. Bahkan Yesus Kristus juga menyelamatkan kita dari belenggu dosa, dari hukuman maut, dari kebinasaan, dan pada akhirnya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat juga perjalanan bangsa Israel pada waktu itu di dalam mengenal Tuhan, mereka jatuh bangun di dalam pengenalan akan Tuhan. Kadang menyembah Tuhan yang benar, kadang juga berpaling kepada Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain. Itulah yang mereka lakukan, bangsa Israel pada waktu itu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi jika kita perhatikan orang Israel pada waktu itu di dalam teks yang telah kita baca ini, orang Israel begitu keras hatinya ketika Samuel mengatakan untuk mengikut Tuhan. Begitu keras hati mereka. Ibarat sebagai batu yang tidak bisa dipecahkan. Hati mereka begitu keras. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Samuel. Pada waktu itu sebelum mereka benar-benar bertobat. Mereka menutup telinga untuk tidak mau mendengarkan siapa itu Allah yang benar. Dan hati orang Israel ini bertahan begitu keras selama 20 tahun lamanya. Begitu lama. 20 tahun. Ya, mereka mengeraskan hati, tidak mau mengenal Tuhan. Namun orang Israel ini suka juga hidup di dalam penderitaan. Bahkan juga kesesakan akibat tekanan dari orang-orang Filistin yang terus menyerang mereka. Daripada mereka datang kepada Tuhan. Mereka lebih suka berperang kepada orang Filistin. Mereka lebih suka mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan yang mempunyai kerajaan, yang dapat menolong mereka. Karena itu tidak mengherankan jika di zaman sekarang pun orang lebih suka bertahan di dalam sebuah kegelisahan, ketidakdamaian, kekosongan, kemarahan, dendam, dan lain sebagainya. Meskipun menderita, mereka tetap mengeraskan hati untuk tidak mau berbalik kepada Tuhan. Kalau kita melihat bahwa Allah masih mengasihi mereka, kasih Allah begitu nyata. Sehingga Tuhan memberikan mereka suatu kesempatan untuk dapat bertobat. Samuel meminta mereka untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Menjauhkan ilah-ilah asing, yaitu Baal dan Astoret dari tengah-tengah mereka. Samuel juga meminta orang Israel untuk bertobat. Yaitu tidak dengan setengah hati lagi, tetapi benar-benar sepenuh hati untuk bisa mengenal Tuhan yang benar. Dan Samuel juga meminta mereka untuk meninggalkan ilah-ilah lain. Meninggalkan Baal, meninggalkan Astoret, meninggalkan penyembahan berhala, patung-patung itu. Itu yang diminta oleh Samuel bagi orang Israel. Dan untuk dapat meninggalkan Astoret itu. Astoret itu adalah dewa Baal, ya, ilah-ilah lain. Atau patung-patung begitu. Itulah yang diminta oleh Samuel bagi orang Israel pada waktu itu. Supaya tidak lagi menyembah ilah-ilah lain. Supaya benar-benar fokus hanya kepada Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan baru juga, di dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Di sana dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Bahkan juga di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 8. Mengatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau Israel pada waktu itu mendua hati, ibaratnya mereka mengenal Baal, mereka juga mengenal Allah, pasti hati mereka tidak tenang.
Sama dengan kita ketika kita juga mengenal Allah, mendua hati, Allah yang satu, Allah yang lain, Allah yang satu yang kita kenal juga Allah yang benar, maka hati kita tidak bakalan tenang juga. Sehingga Samuel mengatakan, berbalilah kepada Allah dan tinggalkan semua hal-hal yang telah engkau sembah selama ini. Sehingga tetap fokus hanya kepada satu Allah, yaitu Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang menyatakan dirinya bagi kita. Jadi semua saudara yang dikasihi Tuhan, komitmen dari hati harus itu dia ikuti dengan sebuah perbuatan, tingkah laku kita. Orang Israel juga menjauhkan Baal dan Astoret dan kemudian mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan di Mizpa pada waktu itu. Bahkan Samuel kemudian berdoa bagi orang Israel agar Tuhan menolong mereka dari tangan orang Filistin. Dulu mereka percaya diri saat membawa tabut ke dalam medan peperangan. Sesudah dikalahkan mereka menjadi sangat takut. Bahkan juga tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Dulu mereka juga sangat percaya diri di dalam segala hal karena tidak mengandalkan Tuhan. Namun Tuhan membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat dan Allah juga yang penuh kuasa. Ia mengalahkan orang Filistin dan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dan memahami arti daripada Ebenezer ini sebagaimana tema kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ebenezer, ada dua di dalam Alkitab yang mengatakan Ebenezer ini. Yang pertama adalah tempat peperangan pada waktu itu. Jadi tempat peperangan ini antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Dan Israel pada waktu itu mengalami kekalahan yang begitu besar. Bahkan Israel dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain. Dan pada waktu itu tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadirat Allah dirampas bangsa Filistin. Bahkan juga tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadiran Allah dirampas juga oleh bangsa Filistin. Bahkan juga dua orang pemimpin rohani yakni Hofni dan Pinehas mati terbunuh. Dan di tempat peperangan juga Imam Eli itu pun meninggal dunia di situ. Lalu sebagai pertanyaannya, mengapa di tempat yang dinamakan sampai di sini Tuhan menolong kita? Justru Israel mengalami kekalahan. Mengapa tidak ada pertolongan dari Tuhan? Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi dosalah yang membuat Allah menyembunyikan diri dan tidak lagi mendengarkan seruan umatnya, terlebih umat Israel, umat pilihannya. Bahkan juga anak-anak Imam Eli banyak berbuat dosa. Demikian juga bangsa Israel. Sehingga Allah lagi tidak mau menolong mereka. Bahkan Allah membiarkan mereka ditindas oleh bangsa Filistin selama 20 tahun lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal ketika kita jauh dari Tuhan. Tuhan membiarkan kita begitu saja. Tetapi sekali lagi saya mengatakan bahwa kasih Allah begitu besar. Kasih yang nyata. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, yang awalnya tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh mau percaya kembali kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan terus menolong kita. Tuhan terus memelihara kita. Bahkan di Ebenezer yang kedua di tempat ini yang telah kita baca pada teks ini. Di sini Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya. Ya. Samuel membuat batu
tentang pertolongan Tuhan. Agar bangsa Israel itu bersyukur dan selalu ingat Tuhan yang telah menolong mereka. Ebenezer yang kedua ini yang telah kita baca di dalam teks ini, bangsa Israel itu mengalami yang namanya kemenangan yang begitu dahsyat di dalam melawan orang Filistin. Jadi ada perbandingan ketika mereka sebelumnya belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, belum mengandalkan Tuhan. Maka di dalam peperangan mereka kalah bagi orang Filistin. Tetapi ketika mereka bersandar penuh kepada Tuhan, maka orang Filistin dikalahkan. Siapa yang mengalahkan mereka? Yaitu Tuhan. Allah lah yang berdaulat, Allah juga yang melawan orang Filistin. Jadi ada 3 sikap sehingga Israel ini mengalami pertolongan dari Tuhan. Yang pertama, bertobat dan berbalik kepada Allah. Bertobat dan mengenal Allah. Dan yang kedua, hanya menyembah kepada Allah yang benar. Tidak lagi menyembah Allah Baal-Baal tadi, Astoret tadi. Bahkan patung-patung. Itulah yang dikehendaki Allah. Untuk benar-benar menyembah Allah yang benar. Dan di sini diadakan sebuah tujuan hati hanya kepada Allah. Dan benar-benar juga kita beribadah hanya kepada Allah yang benar. Dan juga mengutamakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan memuliakan Tuhan di atas segalanya. Saudara, Tuhan adalah El Shaddai. Bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin dengan suara yang besar. Bukan dengan pedang atau tentara atau pedang yang luar biasa. Menunjukkan ini juga di mana Tuhan yang Maha Kuasa mengalahkan juga orang Filistin. Dan kita melihat juga providensia Allah, pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Sungguh luar biasa. Begitu sempurna. Tuhan yang adalah Maha Kasih. Dia selalu memelihara bangsa Israel yang berteriak minta tolong kepada Tuhan di tengah keberdosaan mereka. Di tengah pemberontakan mereka. Saat kita hadir juga di hadirat Tuhan. Saat kita hadir dengan hati yang begitu hancur. Percayalah Tuhan pasti mendengar. Tuhan juga melihat hidup kita. Dan dia juga mau ikut campur dengan tangannya yang begitu luar biasa dalam menopang dan memelihara kita. Lalu bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Lalu bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang-orang pilihan Allah? Saudara, di dalam kesaksian tadi, bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melewati 1 tahun ini. Itu suatu sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dan pasti kita mau mengatakan sampai di sini Tuhan menolong saya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Coba kalau tidak kita andalkan Tuhan, sebagaimana kesaksian saudara Arman tadi. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, pasti hidupnya amburaduk. Sama dengan kita juga, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, pasti hidup kita juga campur aduk dan tetap memiliki hal-hal yang berpikiran negatif semua. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 tahun yang telah kita lewati, ada banyak suka duka yang telah kita alami. Ada banyak hal-hal yang telah kita lakukan. Ada banyak hal-hal yang telah kita perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita kembali. Di dalam menghadapi tahun yang baru, kita mempunyai satu impian, terobosan yang baru untuk bisa mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi. Dan saya mau mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Kalau saudara melihat di layar monitor saudara,
Dan inilah alat yang pertama sekali dipasang di kepala saya. Dan inilah kepala saya ketika saya kecelakaan. Saudara, tahun 2012, tanggal 8 bulan 12, 2012, saya mengalami kecelakaan. Dan keluarga, orang tua, keluarga saya mengatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup. Anak ini tidak ada harapan untuk bisa hidup. 0,00009% hidup. Jadi 99,99% mati. Saudara, pada waktu saya celaka, kepala saya tertancap kayu karena mobil truk yang menabrak kami pada waktu itu. Saudara, ketika kepala saya tertancap, saya mengalami pendarahan, dan tidak ada pertolongan di rumah sakit di Nias pada waktu itu. Sehingga orang tua keluarga besar saya berunding akan dibawa ke Medan. Dan setengah dari keluarga saya mengatakan, buat apa kita bawa anak ini di rumah sakit? Atau juga nanti di perjalanan pasti akan meninggal. Setengah dari keluarga saya mengatakan, tidak. Meskipun meninggal di tengah jalan, yang penting tanggung jawab kita sebagai keluarga orang tua sudah lepas. Akhirnya saudara dibawa ke rumah sakit di Adamalik, Medan. Dan pada waktu itu tidak ada pesawat sehingga naik darat. Semua disewa, baik itu drivernya, perawatnya, mobil ambulansnya, semua disewa begitu. Dan ketika tanggal 12 bulan 12 2012 saya dioperasi dan saya masih belum sadar. Ketika saya sadar 1 minggu setelah operasi, saya melihat kepala saya kok diperban. Ya, kok diperban. Dan orang tua cerita, kamu telah mengalami kecelakaan. Kamu waktu kecelakaan, kamu ditabrak oleh mobil truk dan seperti ini, seperti ini. Singkat cerita, selesai, saya sehat dan posisi kepala saya seperti ini. Dan kata dokter 6 bulan selanjutnya harus operasi untuk dipasang. Dan 6 bulan selanjutnya dipasang, inilah titanium yang dipasang pertama kali di kepala saya. Harganya begitu mahal waktu itu, 30 juta. Ketika dipasang, sudah baik, saya bekerja di Surabaya. Tidak lama infeksi. Dan harus diangkat. Ketika diangkat itu operasi ketiga. Kata dokter di Surabaya harus diangkat, dipasang lagi 6 bulan selanjutnya. 6 bulan selanjutnya operasi keempat dipasang lagi. Tidak sampai 6 bulan, hanya 3 bulan pun di kepala saya infeksi lagi. Dilepas lagi operasi kelima. Saudara, di dalam menjalani akan hal itu bagi saya secara manusia bukanlah kekuatan saya. Tetapi saya percaya ini kekuatan Tuhan. Ketika orang tua mengingatkan saya, Robin, ingat panggilanmu. Tuhan telah memeliharamu. Tuhan telah menolongmu sampai saat ini. Jadilah hambanya. Pada waktu itu pun saya tidak mau. Tidak mau menjadi hamba Tuhan. Lebih baik menjadi diri sendiri dan mengikuti arus dunia. Tetapi selama 4 tahun saya bergumul berat. Dan akhirnya saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Saudara, kalau saya mengisahkan diri saya secara pribadi, saya kadang nangis.
Saya mengatakan begitu luar biasa kasih Allah bagi saya. Dan saya mengatakan Ebenezer sampai di sini Allah menolong saya. Ya. Meskipun posisi kepala saya tidak ada batok, saudara. Posisi kepala saya tidak ada tulang. Seperti saudara-saudara semua. Tetapi saya sudah komitmen kepada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Meskipun posisi saya seperti ini, saya tidak mau mundur. Ya, saya tidak mau mundur. Saya tetap berserah kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Sekalipun tantangan yang saya harus hadapi begitu berat. Karena ini sudah komitmen saya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Maka saya mau mengatakan sebagai refleksi bagi kita pada malam hari ini. Saudara, hidup ini bukan berbicara tentang apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan. Akan tetapi hidup ini berbicara tentang apa yang telah kita persembahkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan? Ketika kita gagal melayani Tuhan di tahun 2023, ayo bersama-sama membangun kembali komitmen itu untuk membangun bersama di tahun 2024 untuk mau melayani Tuhan. Berikanlah hidupmu sepenuhnya melayani Tuhan, saudara. Selagi ada kesempatan. Selagi masih kuat. Berilah waktumu, berilah hidupmu sesungguhnya hanya untuk melayani Tuhan. Sekiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.